Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai, tempat dimana kita bisa bahas apa aja dengan gaya santai tapi tetap bermakna. Bareng aku dan teman aku Binti yang bakal nemenin kalian bahas hal-hal seru seputar puasa. Nah, teman-teman, topik kita hari ini tuh super spesial dan penuh makna. Kita mau bahas soal puasa dengan judul Makna Lapar Antara Diri, Tuhan, dan Dunia. Podcast yang tidak hanya mengajakmu memahami puasa, namun juga menyelami hikmah di baliknya. Aku Maya dan aku Binti. Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol panjang soal puasa. Tapi bukan cuma tentang nahan makan dan minum ya. Kita pengen ngobrolin puasa dari sisi yang lebih luas, yakni spiritual, sosial, bahkan psikologis. Nah, dan seperti judul podcast ini, makna lapar. Karena lapar itu bukan sekedar kondisi perut kosong, tapi bisa jadi jendela untuk melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Setuju, tapi Mai, kita mulai dari yang ringan dulu deh. Gimana pengalaman pertama kamu berpuasa waktu kecil dulu? Itu waktu TK sih, niatnya setengah hari. Tapi karena pengen ikut kakak, sok-sokan puasa full. Tapi jam 10 pagi udah ngerengek aja. Akhirnya buka puasa pakai es sirup. Tapi bangganya minta ampun, haha. Aku dulu juga gitu. Niatnya puasa biar dibilang keren sama keluarga. Tapi makin gede makin sadar, puasa bukan soal bisa tahan lapar aja, tapi mengapa kita menahan diri? Nah, itu yang menarik. Mengapa kita puasa? Banyak orang yang hafal dalilnya, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Tapi, apa sih makna takwa dalam konteks sehari-hari? Takwa itu kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan, mindfulness, tapi bukan cuma soal diri sendiri, melainkan dalam relasi vertikal dan horizontal. Kita sadar sedang diawasi, jadi jaga ucapan, jaga sikap, dan juga jaga hati. Dan puasa itu ibadah yang sangat sunyi. Tidak ada yang bisa benar-benar tahu kamu sedang puasa atau enggak, kecuali dirimu dan Allah. Jadi, dia mengajarkan kejujuran internal. Ini beda banget sama sholat atau zakat yang kasat mata. Benar, bahkan puasa itu membentuk karakter. Kalau dipikir-pikir, kita belajar sabar, belajar menahan keinginan, belajar gak reaktif saat emosi, itu kan bekal hidup banget. Aku jadi ingat kutipan Imam Al-Ghazali. Beliau bilang bahwa lapar itu ibarat kunci pembuka pintu hati. Saat kita kenyang terus, hati jadi berat, malas, dan kadang sombong. Tapi saat kita lapar, kita sadar kita ini lemah dan sangat bergantung pada Allah. Indah banget, dan itu nyambung sama aspek sosial. Dengan lapar, kita bisa merasakan sedikit saja dari apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kekurangan. Puasa jadi empati, bukan hanya ibadah pribadi. Setuju, dan momen berbuka itu juga reflektif. Kita belajar bersyukur, bahkan untuk segelas air putih. Biasanya dianggap biasa, namun saat puasa, dia itu terasa luar biasa. Jangan lupakan juga soal menjaga lisan ya. Kadang kita bisa tahan gak makan, tapi gak bisa tahan untuk gibah atau menjelek-jelekkan orang. Padahal Rasulullah bilang banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapat hanya lapar dan haus. Itu tamparan sih. Kita fokus ke aspek fisik, padahal justru aspek hati dan ucapan yang jadi inti. Karena puasa itu bukan hanya soal menahan, tapi juga membersihkan pikiran, membersihkan emosi, bahkan pola hidup. Bicara soal pola hidup, di bulan Ramadan bisa jadi momen reset. Puasa adalah metode untuk memfitrahkan diri, puncaknya ialah Idul Fitri. Jadi jangan salah mengartikan arti Idul Fitri yang sebenarnya. Memfitrahkan diri, mencoba menjadi wajar kembali, menjadi alamiah kembali dengan cara beridul fitri. Dan kalau dikelola dengan baik, Ramadan bisa jadi bulan transformasi loh. Kayak sistem upgrade buat tubuh dan jiwa gitu. Tapi ya itu, harus ada kesadaran penuh, bukan hanya menggugurkan kewajiban.
Aku juga mikir orang berpuasa itu diharuskan bersikap tidak kepada isi pokok dunia yang berposisi iya dalam substansi manusia hidup. Wah, itu dalam banget sih, Pin. Karena dunia hari ini itu menganggap kebahagiaan datang dari menambah barang, status, dan juga likes. Tapi puasa justru bilang kebahagiaan datang saat kamu belajar cukup. Dan saat kita belajar cukup, kita bisa mulai memberi. Ramadan itu juga bulan sedekah, zakat, berbagi. Karena saat kita sadar, kita diberi, kita pun ingin menjadi pemberi. Aku pun ngerasa puasa itu seperti latihan spiritual tahunan. Tapi hasilnya bukan hanya buat sebulan. Harapannya sih kebiasaan baiknya kebawa ke bulan-bulan berikutnya ya. Dan itu yang bikin Ramadan selalu ditunggu. Bukan karena euforia, tapi karena ada harapan di dalamnya. Harapan untuk menjadi lebih baik, harapan untuk dimaafkan, harapan untuk memulai ulang. Makanya mungkin pertanyaan pentingnya adalah apa yang ingin kita ubah dari diri kita melalui puasa tahun ini. Dan siapa diri kita saat lebaran nanti? Apa kita sama seperti sebelum Ramadan atau sudah lebih dekat dengan versi terbaik diri kita? Dan semoga kita semua bisa memaknai puasa bukan sebagai beban ya, tapi sebagai berkah, bukan hanya ritual, namun jalan menuju jiwa yang tenang. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sini. Semoga ada yang bisa kita renungkan dan amalkan bersama. Jangan lupa, Ramadan itu bukan soal perlombaan siapa paling sibuk, namun siapa yang paling jujur dalam membersihkan hati. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.